Anda kembali di live event kami Karnaval Khatulistiwa memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-70. Tema Karnaval kali ini adalah optimisme menatap masa depan Indonesia. Tujuannya adalah membangun atau membangkitkan optimisme dan juga kemandirian bangsa serta menunjukkan bahwa kekayaan khasanah budaya Indonesia sebagai negara kepulauan dan juga maritim. Itu dia salah satu alasan kenapa kota Pontianak dipilih. Dan ini bisa dikatakan sebagai deklarasi Indonesia sebagai negara atau bangsa maritim, begitu Pak Raden? Dia bukan deklarasi, ini semacam mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri, pada seluruh bangsa ini. Kita ini sebenarnya adatnya ada bahan. Dan kekuatan kita terbaik dan terbesar itu ada di peradaban itu. Bukan di peradaban kontinental yang kita gunakan sekarang ini. Yang selama ini terbangun dan terbentuk di tengah masyarakat. Ya betul, ya kan, yang sudah secara koersif ini dipaksakan oleh kolonialisme untuk kita gunakan sebagai cara berpikir dan cara hidup. Ini mengingatkan kembali aja, optimisme itu yang tadi kan jadi tujuan itu terlihat pada kegembiraan yang muncul. Ya namanya presiden itu di sini gembira sekali gitu setiap persembahan masyarakat. Jadi hidup itu harus dijalankan dengan gembira. Betapapun ada kesulitan, betapapun ada hambatan, tidak perlu kita berkeluh kesah, bersedih, saling marahi, menyalahkan orang lain dan yang lain. Hadapi dengan gembira, hadapi dengan optimisme itu. Optimisme itu harus gembira, optimisme bukan cemberut gitu kan. Walaupun di tengah permasalahan bangsa saat ini. Tidak harus kita menjadi terganggu batin kita, emosi kita, psikologis kita, mental kita. Tetap saja kita harus menghadapi itu dengan keyakinan penuh dan kita harus menjalankannya dengan gembira. Kalau pembangunan itu dijalankan dengan seperti itu, upaya kolektif ini dilakukan bersama dengan kegembiraan, dengan passion untuk mengembangkan diri bersama, saya sangat yakin seluruh stakeholder atau elemen bangsa ini bekerja sama dengan cara seperti itu, apapun yang kita inginkan bisa dijangkau. Dan itu memang yang diharapkan. Itulah message-nya secara simbolik ya, dari bentuk, rupa, gaya, walaupun tidak begitu hebat penyelenggaraannya, kemasannya, tapi banyak sekali hal yang sangat bermakna bisa kita dapatkan di sini. Tapi kalau tahun depan akan jauh lebih dahsyat lagi. Itu yang kita harapkan. Itulah. Karena harapannya Karnaval Khatulistiwa ini akan menjadi agenda tahunan. Karena biasanya kalau misalnya hari kemerdekaan setelah upacara kenegaraan di istana kemudian bubar begitu saja, selesai. Ini kan seperti dia mengangkat, mengelevasi cara rakyat jelata atau rakyat kecil dalam menyelebrasi kemerdekaan. Dengan pesta-pesta di tingkat kelurahan, desa-desa, RT, RW gitu kan. Sementara selama ini kalau pemerintah pusat tuh dengan gaya yang kaku, turun, naik bendera, gledek-gledek gitu aja udah. Ya kan, di sini tiba-tiba marilah kita juga mau berpesta kok. Kita mau merayakan ini untuk bersyukur dan menghimpun optimisme. Menciptakan harapan baru dan kerja baru untuk mengisi kemerdekaan. Kegembiraan seperti ini adalah khas gaya dan identitas dari masyarakat. Kita bisa katakan ini dia bangsa Indonesia yang sesungguhnya seperti ini. Ya, gambarannya seperti inilah ya. Walaupun ini masih simbolik ya. Kita pengen ini simbol-simbol ini terwujud dalam kehidupan praktis, ya, terimplementasi dalam kenyataan sehari-hari. Ini kan semua produk kebudayaan kan, kita sebut kesenian. Ini hanya simbolik saja. Itu mesti diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari dari kerja para pejabatnya, termasuk kelas menengah dan akhirnya juga rakyat jelata. Bekerja dengan kegembiraan. Ini kalau kita lihat juga sudah ada perpaduan budaya yang saat ini tengah pentas begitu ya, sedang menunjukkan atraksinya. Dari kita lihat ada Papua di sana. Ya. Termasuk polisi gitu ikut ya. Ya, polisi juga ikut serta di sini. Ikut berkesenian. Polisi, tentara nggak ada lagi. Mungkin tentara bagian pengamanan ya Pak? Kalau keamanan ya polisi harus. Pokoknya semuanya seluruh stakeholder terlibat. Indonesia merdeka. Demikianlah persembahan dari Marching Band Akademi Kepolisian Republik Indonesia dengan arahan dari Master Koreografi Indonesia, Denny Malik.
Untuk zaman acara selanjutnya, Soeharto kami mohon kepada Bapak lebih masif Presiden ini. dan juga untuk beserta dengan menggambarkan rombongan ini untuk apa bisa namanya, langsung menuju ke gigantisme dari dermaga kekuasaan untuk untuk bisa menggambarkan melepas- kekuatan dari kekuasaan. untuk Pesannya bisa beda tapi ya? melepas Beda kalau di kapal-kapal sini enggak, kalau ini ya di Sungai Kapuas. sederhana Kepada aja. Bapak Karena merahat Presiden itu dan juga pada Ibu, kami sederhana. persilakan. Ini nggak perlu menonjol-nonjolkan kekuatan kekuasaan. Ini nampaknya sesaat lagi Presiden akan segera melepas karnaval air di Sungai Kapuas yang nanti akan menyusuri Kapuas besar dan juga Kapuas kecil. Ada 1.500 perahu hias yang akan memeriahkan karnaval air tersebut. Ini menggunakan sampan dan juga perahu tradisional yang tentunya dihias. Kepada Bapak Dan- Presiden dan juga Ibu dan juga rombongan. Konvoi Kami perahu memohon hias ini akan dilepas oleh kesediaannya Presiden untuk Joko bisa Widodo langsung menuju ke dengan dermaga menyalakan meriam karbit untuk langsung dari ke acara anjungan di awal. depan Masjid Sultan Abdurrahman. Melepas Ada 70 karnaval meriam karbit yang air. kabarnya nanti akan dibunyikan. Dan demi mengamankan Kami jalur mohon kepada karnaval Bapak dan juga Katulistiwa Ibu. di Pontianak, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 menyiagakan 4 kapal perang Republik Indonesia. 4 KRI ini akan mengamankan ratusan kapal hias di sepanjang Sungai Kapuas di Pontianak. Di antaranya adalah KRI Sembulan 850, KRI Kujang 642, KRI Silas Papare 386, dan KRI Teluk Cirebon 543. Parade jadi berbagai elemen dari mulai TNI, Polri, masyarakat, ada 24 provinsi, bahkan seniman juga tumpah ruah, semuanya ikut serta dengan perannya masing-masing. Ada yang mengamankan, ada yang ikut dalam pawai. Akademi Kepolisian. Harusnya dari partai-partai politik juga hadir. Harusnya ya. Harusnya. Pembangunan nggak bisa dilakukan sendirian oleh sekelompok orang. Seluruh elemen pemangku kepentingan harus bekerja sama. Karnaval Katulistiwa ini tadinya diawali dari rumah Radak, ini rumah adat Dayak di Kalimantan Barat, dan kemudian menuju ke alun-alun Kapuas dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 5 km. Kita berikan tepuk tangan Karnaval meriah darat ini untuk dimulai Akademi dengan arak-arakan, Kepolisian ada Republik 16 Indonesia. mobil hias, 100 sepeda ontel, dan juga 50 motor besar. Dan total peserta Festival Karnaval Katulistiwa ini berjumlah 4.000 orang dan ada 700 pelajar, 980 penari, dan juga 550 Kami marching persilakan band. perkenan Presiden Republik Indonesia memberikan sambutan singkat. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, sambutan dari Presiden Joko Widodo yang akan sekaligus melepas konvoi perahu hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya atas nama pemerintah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Pontianak, yang telah memberikan apresiasi yang luar biasa dari sejak awal karnaval sampai nantinya berakhir karnaval. Dan saya lihat ribuan jutaan orang berkumpul di sepanjang jalan, dan ini menunjukkan bahwa kita semuanya optimis menatap Indonesia yang lebih baik. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa pesimis, merasa tidak ada harapan di depan. Karena hanya dengan rasa optimismelah kita akan bisa menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Sekali lagi khususnya
kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan seluruh jajarannya, dan seluruh masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sambutan dari Pak Presiden. Kepada Pak Presiden juga Ibu dan rombongan, kami mohon persilakan untuk langsung menuju ke dermaga untuk melepas karnaval kapal